Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Fajar Eka Septiani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Panggunguni, Kabupaten Tulungagung. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelum melaksanakan diseminasi, ada beberapa rancangan tindakan untuk aksi nyata. Antara lain, pertama, latar belakang, kedua, tujuan, ketiga, tolok ukur, keempat, lini masa, dan yang terakhir adalah dukungan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dalam melaksanakan diseminasi ini adalah karena kurangnya pemahaman seluruh warga sekolah tentang penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah, seperti pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan segitiga restitusi, pembuatan keyakinan kelas di sekolah. Diharapkan konsep tersebut dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah yang akhirnya bermuara pada terbangunnya budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan melaksanakan diseminasi ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait budaya positif. Yang kedua, terciptanya motivasi internal pada peserta didik dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah tolok ukur, yaitu terlaksanakan diseminasi konsep budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas, dan kesepakatan untuk menjalani terlaksananya penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Lini masa yakni berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, berkoordinasi dengan para guru untuk melaksanakan diseminasi, dan berkoordinasi dengan para wali kelas untuk mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan yakni dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru agar tindakan yang telah disusun dapat terlaksana secara lancar dan menyeluruh, serta dukungan para wali murid dalam melaksanakan disiplin positif di rumah. Berikut diseminasi penyebaran budaya positif yang dilaksanakan pada hari Senin 19 Agustus 2024 dengan peserta kepala sekolah, teman sejawat, dan perwakilan wali murid sebagai ketua paguyuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun alal mursalin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Panggunguni, Bapak Langgeng Santoso. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SDN 2 Negeri Panggunguni. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Di hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita, Ibu Nur Fajar Eka. Saya Asnaul Lailina sebagai moderator akan memandu jalannya diseminasi pada hari ini. Adapun tahapan kegiatan yang akan kita ikuti pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu, berhubung waktu juga semakin siang, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki kegiatan yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri kita, Ibu Nur Fajar Eka, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Panghuni. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin hingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, pertemuan kita kali ini sebelumnya minta maaf, di sini saya sebenarnya tujuannya itu bukan untuk menggurui jenengan-jenengan yang notabene jenengan adalah semua para senior saya. Tapi di sini tujuan saya hanya ingin berbagi praktik baik tentang apa yang saya terima dalam pendidikan guru penggerak saya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan kali ini. Mohon nanti jika ada yang kurang tepat atau yang kurang benar, saya mohon minta untuk dibenarkan, nggih. Siap. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan makna disiplin serta pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah hingga kelak tercipta sebuah budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, dapat menjelaskan konsep hukum, penghargaan, restitusi, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, dapat menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan tahapan-tahapan tersebut. Bapak Ibu, tidak dipungkiri kita di sekolah pastinya selalu ada 1 atau 2 kasus yang terjadi pada peserta didik kita. Nah, untuk tahapan-tahapan tersebut sebenarnya ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nanti kita akan membahasnya pada tahap terakhir, yaitu pada tahap segitiga restitusi. Budaya positif. Tahapan pertama adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, saya yakin sebenarnya panjenengan-panjenengan semua sudah pernah mendengar atau mungkin bahkan menerapkan dalam kehidupan panjenengan di sekolah terkait dengan kata-kata disiplin. Budaya positif akan mencetak peserta didik menjadi seseorang yang mandiri, bertanggung jawab, rasional, berkarakter, tentunya tercakup dalam elemen profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol kita sebagai guru. Berikutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Namun di sini yang bersifat urgent itu berada pada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa istilahnya greto, melihat pada diri sendiri. Saya itu berada di posisi kontrol guru yang sebagian yang mana. Terus kemudian nanti jenengan juga akan tahu posisi saya memilih posisi kontrol itu sudah benar ataupun belum benar. Tidak ada benar dan salah ya Bapak Ibu ya. Namun sudah tepat atau belum tepat seperti itu. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma merupakan pembelajaran yang berpusat dalam kegiatan pembelajaran.
bukan hasil belajarnya. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan landasan landasan kurikulum kita Bapak Ibu nggih, yakni dimensi profil pelajar Pancasila meliputi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berdasarkan dengan keagamaan. Yang kedua, kebinekaan global, ketiga gotong royong, keempat mandiri, lima kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk tahun ini di sekolah kita itu sudah ada 4 kelas yang melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu di kelas 1, kelas 2 nggih, 1, 2, 4 dan kelas 5. Di kurikulum merdeka ini, bolehkah kita memaksa anak untuk selalu bisa membaca dan menulis? Jawabannya tidak. Di kurikulum merdeka itu, kita tidak boleh memaksa anak-anak untuk mampu belajar membaca dan menulis. Namun di kurikulum merdeka ini tidak sama dengan kurikulum yang dulu. Kita sebelumnya harus flashback Bapak Ibu nggih, flashback pada kurikulum pada tahun sekitar 2000-an. Di kurikulum 2000-an kita kurikulumnya apa? KTSP nggih. 2000-an kita kurikulumnya pakai KTSP. Di KTSP itu kita mempelajari atau yang kita tekankan pada apa Bapak Ibu? Segi kognitifnya. Iya. Namun di kurikulum merdeka ini tidak hanya kognitifnya saja. Kita tidak memperhitungkan hasil dari apa yang kita tanam kepada anak-anak. Namun yang kita nilai, yang kita harapkan sebagian besar itu pada proses pendidikannya. Karena dengan proses pendidikan itu, dalam proses kita belajar, kita bisa menentukan karakter peserta didik. Dalam prosesnya itu kita bisa menanamkan karakter apa, karakter yang bagaimana yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi kalau di kurikulum dulu itu kita menekankan pada segi kognitif, namun di kurikulum kita saat ini kita menekankan pada segi proses pendidikannya. Maka dari itu di sini pembelajaran ini berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi guna menunjukkan profil pelajar Pancasila. Setiap anak tidak memiliki karakter yang sama, setiap anak tidak memiliki kemampuan yang sama. Maka dari itu, di sini kita menekankan dalam pembelajaran itu harus ada sistem diferensiasi atau pembelajaran yang berbeda. Sebagai contoh, Bapak Ibu, anak A tidak lancar membaca dan menulis. Namun, ketika dia mempelajari tentang pelajaran seni, tentang pelajaran PJOK, dia mempunyai nilai yang unggul. Namun, dari segi kognitifnya, dia memiliki nilai yang rendah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, artinya itu, anak itu mempunyai kemampuan apa? Anak-anak itu memiliki kemampuan life skill yang tinggi. Jadi kepandaian atau kepintaran itu tidak hanya tergantung pada segi kognitif saja, namun tingkat kreativitasnya juga dinilai. Maka dari itu untuk kurikulum ini tidak ada anak yang tidak naik kelas karena nilai IPA, nilai bahasa, nilai matematika 5, tidak bisa. Karena selain nilai kognitif juga kita harus meninjau nilai kreativitasnya. Itu untuk perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif menerapkan disiplin positif dari dalam diri anak, yang artinya disiplin positif itu harus bersumber pada faktor internal atau bersumber pada keyakinan diri sendiri. Contohnya pada peraturan, Bapak Ibu ya. Di sini peraturan sama
keyakinan itu berbeda. Peraturan sama keyakinan itu berbeda. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman ataupun hadiah. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi pada peserta didik untuk menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dalam artian motivasi internal, motivasi yang bersumber dari keinginan diri sendiri, bukan dari keinginan atau atas perintah dari orang lain. Dari itu tadi di sini saya menyebutkan perbedaan antara aturan sama keyakinan. Aturan kelas. Sebenarnya itu tidak boleh kita menyebutkan aturan kelas, aturan sekolah. Tapi aturan bisa kita ganti dengan makna yang lebih positif, yaitu menggunakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Karena kalau kita menyebutkan kata aturan, nanti akan berdampak pada suatu hukuman. Namun kalau kita menyebutkan dengan keyakinan, nanti akan berdampak pada suatu konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi itu tidak sama, nggih. Mboten. Kalau hukuman itu berdasarkan dari satu pihak, berjalan dari satu pihak. Hukuman itu berjalan dari satu arah, tidak berdasarkan dari dua arah. Misalkan, saya sebagai guru di kelas 4 memberikan peraturan kalau di sekolah tidak boleh terlambat, di sekolah tidak boleh makan, bukan di sekolah, di kelas nggih. Di kelas tidak boleh makan, di kelas masuk kelas tidak boleh terlambat dan sebagainya. Itu merupakan suatu aturan yang saya keluarkan berdasarkan dari faktor internal saya saja. Tapi sebenarnya peraturan tersebut tidak boleh kita terapkan di sekolah. Namun yang boleh kita terapkan adalah suatu keyakinan atau keyakinan kelas. Kalau kita membentuk suatu keyakinan, tentunya kita akan melibatkan dua arah, yaitu pertama dari kita sebagai pengajar, dan yang kedua adalah dari peserta didik kita. Jadi kita memberikan kepada mereka suatu kebebasan. Misalkan, sekolah apa yang ingin kamu miliki? Suasana kelas bagaimana yang ingin kamu dapatkan? Nanti mereka akan menjawab, saya ingin kelas saya itu rapi, Bu. Berarti keyakinannya nanti seperti apa? Nah, kalau mereka melanggar keyakinan, berarti mereka akan mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi artinya hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu berasal dari satu arah, kalau konsekuensi itu berasal dari dua arah. Konsekuensi itu artinya sama-sama kita sepakati. Kita melakukan hal A, nanti kalau dilanggar A tersebut akan mendapatkan suatu konsekuensi. Misalkan, si A terlambat masuk kelas, konsekuensinya dia akan diminta untuk menyebutkan keyakinan kelas kamu yang kamu langgar seperti apa. Konsekuensinya nanti kamu seperti ini, begitu. Jadi tidak ada hukuman, tidak boleh guru itu menghukum, tidak boleh. Seperti halnya artikel yang dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu nggih. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu berasal dari faktor internal, dari dalam diri kita sendiri, tanpa ada faktor ekstrinsik atau eksternal dari orang lain.
Jadi memang kalau kita tidak disiplin Bapak Ibu ya kita siap-siap untuk terus mendapatkan tekanan dari orang lain. Karena kalau kita tidak disiplin, kita tidak memiliki keyakinan, kan kita mesti selalu goyah. Apa yang kita lakukan akan selalu ditentang atau digoyah. Seperti itu. Nggih. Kemudian yang seterusnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, apa yang menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kebajikan? Kebajikan itu berbuat baik kepada sesama, lingkungan, makhluk yang lain. Ya, baik. Kebajikan adalah tabiat atau sifat tertentu yang dianggap baik, sehingga salah satu sendi keutamaan dan sikap berbudi pekerti yang baik. Jadi nilai kebajikan itu mesti sesuatu yang bersifatnya baik. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, terlepas dari agama, berbagai macam agama, kenegaraan atau ras maupun latar belakang. Maka disebut Warna kulit, jenis kelamin. ya, makanya disebut dengan universal, kebijakan universal. Oke. Baik, di sini saya menggambarkan sebuah pohon yang mana pohon itu kita ibaratkan sebagai pribadi dari seorang anak. Pohon nggih, Pak. Pohon itu kan memang berawal dari sebuah biji yang lama-kelamaan dia akan menjadi besar. Itu menggambarkan pribadi dari seorang anak kecil yang masuk sekolah kelas 1, dia dengan umur segini, umur 7 tahun, lama-kelamaan dari kelas 2 sampai kelas 6 hingga SMP, SMA, itu semakin tinggi, semakin besar, semakin tumbuh. Itu digambarkan dengan perumpamaan sebuah pohon. Ketika anak itu masuk dalam sekolah dasar kelas 1, nilai-nilai kebajikan yang dia tampilkan mungkin hanya beberapa, yaitu yang pertama biasanya kalau ada gurunya harus menghormati. Yang kedua, adanya kejujuran, tidak boleh berbohong sama orang lain. Mungkin juga ada yang mandiri, harus ke kamar mandi sendiri, harus merapikan barang-barangnya sendiri ketika pulang sekolah, ketika pelajarannya selesai. Mungkin dari awalnya mereka hanya memiliki 3 nilai kebajikan. Namun semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya usia, bertambahnya umur, ketika nanti anak itu di kelas 2, nanti anak itu kelas 3, atau mungkin nanti anak itu sampai ke kelas sekolah SMA, maka nilai-nilai kebajikan itu akan semakin bertambah banyak. Apalagi nanti kalau sudah masuki usia yang dewasa. Usia dewasa dengan nilai kebajikan yang bertambah, mereka akan mempunyai nilai-nilai dermawan, memiliki nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, ya. Kemudian berkomitmen. Seharusnya kalau orang dewasa itu sudah bisa berkomitmen, Pak ya. Ya, berkomitmen dengan pasangannya, berkomitmen dengan keluarganya. Kemudian juga ada integritas. Kalau integritas itu lebih cenderung ke apa ya Bapak Ibu? Ke tanggung jawab di tempat kerja. Ya, tidak bolosan itu namanya itu termasuk integritas. Nah, di sini ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. 9 pilar karakter tersebut, yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah atau diplomatis, hormat dan santun, percaya diri, kreatif,
pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 9 pilar karakter ini itu sebenarnya sudah tertanam pada diri kita sejak kita usia kecil atau sejak usia kita masih di anak-anak. Kemudian yang kedua adalah the 7 essential virtues, building moral intelligence. Yang mana setiap manusia mesti atau harus mempunyai kekuatan 7 kekuatan penting ini, yaitu yang pertama empati, empati, yang kedua ada suara hati, yang ketiga kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. 7 pokok esensial ini diusahakan selalu ada pada semua orang, apalagi orang dewasa, Pak ya. Iya, Bu. Orang dewasa. Kalau kita bekerja di suatu lingkup atau instansi seperti ini, kontrol diri, rasa hormat itu harus ada. Oke. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah the virtual project, nilai-nilai proyek nilai-nilai kebajikan. Dari tadi saya menggambarkan dalam sebuah ranting pohon. Kalau di sini saya membentuknya ke dalam sebuah tabel. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini tidak sebatas dengan yang saya catatkan, namun sebenarnya banyak. Cuman nanti kalau kita membahas tentang nilai-nilai kebajikan sampai malam juga tidak pulang, nggih. Di sini saya menyinggung hanya beberapa, yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan, kemitraan, sampai pada lurus hati, kepercayaan, ketegasan, dan juga pengertian. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang bersumber pada faktor internal manusia atau dari motivasi diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, seluruh tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, seluruh tindakan manusia bertugas atau mempunyai tujuan tertentu. Misalkan, jenengan Pak Herman, jenengan bekerja di suatu instansi, bekerja di sini, tujuan jenengan apa Pak Herman? Mencari penghasilan, Bu. Iya, mencari penghasilan. Tujuan utama adalah mencari penghasilan. Berarti kan jenengan mempunyai tanggung jawab di rumah. Mboten, jenengan punya tanggung jawab untuk menyukupi keluarga Anda. Jenengan bekerja di sekolah. Ya, berarti kan jenengan yang dilakukan kan mempunyai tujuan toh. Tujuannya apa, Pak? Bukan, tujuannya mencari penghasilan. Nggih, golek duit. Nafkahi istri dan anak. Nggih, leres, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah jenengan sadar, Pak ya. Alhamdulillah. Nggih. Kemudian itu kalau Pak Irfan, Puas gitu, Pak ya. nggih. Misalkan kalau saya tanya kepada Bu Amin, boleh. Bu Amin, jenengan kan murid guru kelas 1 yang notabene kan kelas 1 itu mesti lebih ke selanjutannya. Jenengan misalkan Angga nggih, Angga melakukan suatu perbuatan misalkan menggoda temannya, ujuk-ujuk will sama temannya, nyepak temannya, terus temannya nangis. Menurut Anda, hal yang dilakukan oleh Angga itu mempunyai tujuan enggak, Bu? Ya, mempunyai tujuan. Ya, mempunyai tujuan. Karena kan sebenarnya tujuannya Angga itu adalah sebenarnya dia itu tidak nakal, tidak sepenuhnya pure kenakalan, tapi tujuannya Angga itu untuk menarik perhatian. Dia memberikan stimulus kepada temannya agar direspon. Ya, memberikan stimulus agar direspon dengan kenangisannya gitu Pak ya. Baik, oke. Sebenarnya dilakukan Angga itu adalah suatu hal yang karena dia mempunyai kebutuhan ingin diperhatikan oleh temannya, ingin diperhatikan oleh gurunya, seperti itu. Nanti bagaimana cara kita menanggapi kenakalan-kenakalan tersebut, menanggapi kasus-kasus tersebut dengan suatu tahapan, yaitu segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti.
Baik, kita kembali dengan apa yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh dengan perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan dari seorang petani yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi petani itu tidak bisa memprediksi, tidak bisa membuat tanaman itu harus menjadi subur, tanaman itu bisa menjadi luar biasa, bagusnya, hasilnya, tidak bisa. Tapi kita sebagai petani itu hanya bisa mengusahakan untuk mencapai hasil yang terbaik. Usahanya bagaimana? Ya kita dengan cara memberi pupuk, mengairinya, menyianginya dari hama. Terus kemudian kita memberikan apa Pak? Rabuk nggih. Ya diwaton, dirabuk seperti itu. Kita hanya bisa mengusahakan seperti itu, tapi kita tidak bisa menentukan hasilnya seperti apa. Ki Hajar Dewantara pun mengumpamakan seorang anak kecil itu sebagai tanaman padi, dan para petani itu diumpamakan sebagai seorang guru. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu mesti bertahan hidup. Tidak ada Pak ya manusia yang selalu ingin mengakhiri hidupnya. Manusia ingin bertahan hidup. Yang frustasi, tapi tidak boleh Pak itu. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga merasa diterima. Dimanapun tempatnya manusia itu harus merasa diterima. Yang keempat kebebasan, dan yang keenam adalah kesenangan. Pak Irfan kalau misalkan di rumah tidak merasa senang bisa mencari kesenangan di luar. Pandangan hidup. Nggih. Loh itu kan namanya 5 kebutuhan dasar manusia loh Pak. Jadi memang kesenangan harus ada. Tidak ada kesenangan kan orang yang bisa stres toh ya Pak. Pegangan hidup. Ya, nah itu. Ya itu. Baik, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup adalah biasa kita sebut dengan survival. Bertahan hidup itu cenderung ke kebutuhan primer kita, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal atau rumah, keamanan, dan juga kesehatan. Keamanan itu adalah suatu yang primer Bapak Ibu ya, tentang kebutuhan. Kesehatan juga bisa, karena sekaya apapun kita, sebanyak apapun materi yang kita dapatkan, yang kita terima, kalau kita tidak merasa sehat, kalau kita tidak merasa aman, itu pun juga akan percuma, karena pikiran kita harus selalu ditekankan dengan hal-hal yang tidak nyaman. Mungkin makanan yang utama Pak, itu masuk ke primer, tapi yang ini masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, bukan primernya. Kemudian yang kedua adalah merasa diterima atau love and belong. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, dan bekerja sama. Kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, yang mana kita itu selalu bersosialisasi dengan orang lain, dimanapun tempatnya Bapak Ibu ya. Membutuhkan orang lain. Misalkan kalau kita tinggal di suatu daerah yang notabene itu kita jauh dari kediaman orang tua. Kalau kita sakit, kalau kita melanda musibah, siapa Pak yang akan membantu? Siapa Irfan? Tetangga kan. Maka dari itu hubungan sosial itu harus diperkuat dengan betul, merasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan terdiri dari hal-hal yang bersifat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan
arah. Jadi sekalipun kita dibebaskan untuk melakukan apapun, kita juga harus mempunyai suatu batasan-batasan yang sesuai dengan karakter dan keyakinan kita. Jadi kebebasan kita tidak semerta-merta kita adalah seorang guru, kita dibebaskan untuk menghukum, kita dibebaskan untuk berkata yang frontal, kita dibebaskan untuk melakukan perbuatan yang negatif. Tidak. Namun sebagai guru harus mempunyai keyakinan-keyakinan dari dalam diri kita sendiri tentang hal apa yang boleh kita lakukan dan hal apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kesenangan atau fun meliputi bermain, humor, antusias, dan tawa. Dan yang terakhir, penguasaan atau power. Itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, diakui, prestasi, dan didengar. Untuk penguasaan ini biasanya terdapat pada orang yang berkarakter seperti apa, Pak Ibu? Berkarakter yang menggebu-gebu dan selalu ingin menjadi pemimpin. Oke, betul, Pak. Kemudian sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua bagian, ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik atau internal, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal bersumber dari diri sendiri, bersumber dari anggapan yang kita anggap baik. Sekarang yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik di sini bersumber dari kekuatan dari luar diri kita sendiri. Misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh Bapak Ibu, suatu tindakan seperti ini. Baik, saya besok harus berangkat pagi karena saya tidak ingin dihukum oleh Bu Amin, misalkan seperti itu. Itu kan dia merasa beranggapan saya harus berangkat pagi supaya tidak dihukum. Berarti alasannya melakukan suatu tindakan tersebut berasal dari faktor luar, yaitu karena takut pada suatu hukuman, bukan muncul dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan ini, Pak Irfan bilang seperti ini, Bapak Ibu, Raffi, kamu besok harus menghafalkan ayat ini. Nanti kalau kamu hafal, tak kasih hadiah 5.000 rupiah. Seperti itu. Terus nanti di rumah Raffinya seperti ini, Bapak Ibu. Wah, saya harus hafalan. Saya harus menghafal ini. Supaya besok saya mendapatkan uang 5.000 dari Pak Irfan. Seperti itu. Itu berarti motivasinya tidak muncul dari diri sendiri. Tapi dari karena ingin diberikan hadiah, diberikan pujian. Nah, segala sesuatu yang muncul dari luar dan tidak bersumber dari diri sendiri, itu akan cepat hilang, Pak Ibu ya. Akan cepat menghilang. Ya, hanya sesaat karena tidak tempat persinggahan, Bapak. Karena tidak berasal dari diri sendiri. Nggih, hanya sekilas saja. Cepat ngabar. Sudah belajar lagi karena tidak dapat hadiah. Nggih. Nggih, seperti itu. Ya, sekarang tentang terkait dengan motivasi tadi akan menghasilkan tiga tindakan. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukuman, seperti halnya yang telah tadi dibahas Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu bersifat searah. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan Pak Irfan mengetahui Noval bolos sekolah dengan melompati pagar sekolah. Kemudian Pak Irfan seperti, Noval kamu ke sini, push up 50 kali. Itu namanya hukuman. Itu namanya hukuman Pak Ibu ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi.
Konsekuensi merupakan terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru sebagai monitoring murid saja. Jadi ketika kita melakukan suatu keyakinan atau keyakinan kelas, itu dampaknya adalah suatu konsekuensi. Di mana pada konsekuensi itu artinya anak-anak sudah tahu tentang apa dampaknya jika kita melanggar suatu keyakinan tersebut. Misalkan di kelas 5 kemarin Bu Fitri seperti ini. Jika tidak mengerjakan tugas, nanti didenda dengan memasukkan di uang kas. Padahal anak kan sudah tahu, oh iya Bu, saya siap seperti itu. Tapi besoknya anak itu pun juga akan tetap melakukan. Dia tidak mengerjakan PR. Nah, karena dia tidak mengerjakan PR, dia harus mengisi uang kas Rp2.000. Dia akan melakukan dengan senang hati, dengan oke, saya akan membayar, karena dia tahu itu konsekuensinya. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif untuk mencari solusi. Nanti yang akan kita tekankan adalah di dalam suatu restitusi ini Bapak Ibu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi yang kita tekankan pada suatu restitusi. Sekarang adalah 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti setelah ada beberapa penjelasan, jenengan akan tahu seharusnya saya itu berada di mana, yang saya lakukan saat ini sudah benar apa belum, seperti itu. Yang pertama, penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa terlambat masuk kelas. Posisi pertama, penghukum. Pada posisi penghukum, guru akan memberikan suatu pertanyaan, ungkapan, atau statement kepada anak dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh misalkan melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan juga menghardik. Pokoknya intinya yang penghukum itu sifatnya mesti negatif. Contoh dialognya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa tidak terlambat? Seperti itu. Itu dengan bahasa yang nada yang keras, dengan bahasa yang menghardik. Itu namanya posisi penghukum. Oke. Ya, hasilnya murid tersebut akan semakin marah. Dia akan semakin dendam. Atau mungkin keesokan harinya bisa akan mencelakai panjenengan. Kalau mungkin kita di SD tidak berpikir seperti itu Bapak Ibu, tapi kalau nanti kita mengajarnya di sekolah tingkat SMK, SMA, bisa-bisa jenengan nanti pulang sekolah dibegal di tengah jalan karena dia merasa sakit hati dengan perkataan kita. Maka dari itu posisi penghukum itu sangat tidak dianjurkan untuk kita terapkan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini dengan nada yang memelas, halus, seakan-akan kita yang bersalah. Contoh dialognya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu dengan nada yang memelas. Itu merupakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Hasilnya, murid akan merasa selalu bersalah karena telah mengecewakan dan merasa gagal, namun ini bisa lebih berbahaya lagi daripada hukuman. Karena emosi yang tertanam pada anak tersebut tidak akan bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, nanti kalau emosinya terlalu dalam, anak itu karena merasa bersalah, merasa mengkhianati, bisa juga dengan hal-hal seperti itu Pak ya, akan melakukan hal-hal negatif, misalkan melukai diri sendiri. Oke, minum racun.
Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini dengan nada kita sebagai teman, kita berbicara memposisikan peserta didik itu sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada ibu. Kenapa terlambat lagi? Dengan kita, nada kita ringan, dengan nada bicara yang senyum-senyum, dengan kita, pokoknya kita seperti berbicara dengan teman-teman kita. Hasilnya, ini termasuk dampak positif Bapak Ibu. Karena guru bisa akrab, bisa lebih akrab dengan peserta didik. Namun dampak negatifnya, anak itu akan merasa efek ketergantungan pada diri kita sendiri. Kita tidak memarahinya, kita selalu membantunya, kita tidak memberikan nasihat kepadanya. Jadi dia akan merasa tergantung pada guru. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Jadi posisi di mana nada guru ini dengan menggunakan nada dasar, nada datar. Hasilnya peserta didik akan merasa tidak nyaman dan mereka akan mencari tahu keyakinan dirinya sendiri, mencari tahu kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini adalah posisi yang sebaiknya dimiliki oleh semua guru. Yaitu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa kamu sekolah dimulai? Jadi kamu terlambat kira-kira karena apa? Itu kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita berusaha untuk menggali keyakinannya itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi kita bersifat menuntun, bukan menuntut. Menuntut anak harus seperti A, seperti B, ataupun seperti C. Tapi kita menuntun. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kalau ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor atau beroda 2? Kenapa kita harus menggunakan helm? Karena ya demi ketika kita nanti jatuh, kepala tidak akan terbentur. Berarti intinya tentang keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Alasannya karena supaya bersih, supaya sehat. Jadi keyakinan pada dua hal tersebut, yang pertama keyakinan kita, kalau kita memakai helm berarti kita yakin kita akan selamat. Kalau kita sering mencuci tangan, memakai masker, berarti keyakinan kita adalah kita menjadi sehat. Keselamatan dan kesehatan itu berupa keyakinan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Keyakinan, apa yang dimaksud dengan keyakinan? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kita sebut sebagai universal karena kita atau hal tersebut diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mestinya memiliki nilai positif, nilai kebajikan yang sama antara di Indonesia maupun di Amerika maupun di Afrika. Mereka mempunyai nilai-nilai yang atau keyakinan yang sama. Misalkan kalau kita mencuri, jelasnya kita juga akan dihukum. Masya di negara manapun kalau mencuri juga pasti dihukum. Sama kan. Misalkan kita kalau membantu orang lain, suatu saat kita akan dibantu oleh orang lain. Itu keyakinan yang sama sekalipun di negara kita maupun di negara orang lain. Pembentukan keyakinan kelas. Saya rasa di semua sekolah atau di semua kelas memiliki keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas di sini berfungsi untuk
bukan mengikat ya, bukan mengatur, tapi berfungsi untuk menjadi acuan pada anak-anak untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar etika, misalkan melanggar konsekuensi seperti itu. Keyakinan kelas bisa dibuat berdasarkan sifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, menggunakan kalimat singkat dan mudah dimengerti, menyesuaikan kondisi kelas, melibatkan warga kelas dalam pembuatan. Di sini menyesuaikan kondisi kelas atau kondisi sekolah. Misalkan kalau kita itu tempat SD-nya di suatu yang sangat jauh dari keramaian, sangat jauh dari pemukiman misalkan. Terus kita membuat suatu keyakinan di sekolah kita, masuk harus pukul 6:30 pagi. Kira-kira apakah keyakinan tersebut juga bisa dimasukkan ke dalam list keyakinan kita? Sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu ya, karena melihat kondisi geografisnya yang susah, ya merugikan. Melihat kondisi sekolahan kita yang jauh dari tempat pemukiman. Oke. Itu dinase sing karo Pak. Wong aku. Oke. Baik, sekarang contoh keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Contoh keyakinan kelas. Misalkan yang pertama, hadir di kelas tepat waktu. Keyakinan kelas itu tidak boleh dengan kata jangan atau tidak. Kata jangan, iya, ada kata jangan dan kata tidak itu merupakan kata negatif. Jadi keyakinan kelas menggunakan kata-kata yang positif. Hadir di kelas tepat waktu, berbicara dengan sopan dan ramah. Kalau dulu kita nulisnya seperti ini, jangan atau dilarang berbicara di kelas. Nah, dilarang itu adalah suatu kata negatif. Namun sekarang diganti berbicara dengan sopan dan ramah. Kemudian saling membantu sama, ingatkan teman yang salah, fokus belajar. Itu merupakan contoh-contoh keyakinan kelas yang menggunakan kata-kata positif. Nggih, saling menyayangi. Saling menyayangi Pak Irfan. Iya, tapi harus jelaskan kok tak cilik kok ambung-ambungan. Nggih, betul. Cara penyampaian, cara pembentukan keyakinan kelas itu, nggih. Cara pembentukan keyakinan kelas tersebut harus terdiri dari dua arah, yaitu kita membuat keyakinan harus bersama dengan murid kita. Jadi murid kita itu maunya seperti apa, inginnya seperti apa. Kalau dia menginginkan, Bu, saya ingin belajar di luar kelas, misalkan, boleh. Jadi kita bisa menggunakan teknik belajar outdoor seperti itu, pembelajaran di outbound juga bisa seperti itu. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan keadaan. Keadaan kelas masing-masing, keadaan muridnya. Ya, misalkan anak-anak itu sering membuat kotor sekolah. Sabar saja menjaga kebersihan. Betul Bu Amin jenengan jos. Saling tolong-tolong. Kata sopan, jadi kan miso-miso loh Bu. Rapi itu kan miso-miso. Ya dibuat saja kata yang sopan. Tapi jenengan sebelum membuat hal tersebut menempelkan di tembok Bu, jenengan harus membuat konsekuensinya dulu. Nah, harus disepakati. Nah, kalau membuat konsekuensi jenengan harus konsisten. Ya Bu. Dia harus konsisten. Ini ya setuju Bu, ya gitu. Jadi kalau besok anak itu mengalami kesalahan tersebut, jenengan harus konsisten melakukan suatu konsekuensinya. Jadi kalau misalkan sekarang jenengan konsekuensi, besok konsekuensi, yang ketiga tidak konsekuensi, dah bubar ini, sudah keyakinannya sudah entah lagi. Sudah runtuh lagi. Bisa seperti itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, simbol atau tahapan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua dalam mencari tahu solusi dan menghasilkan anak yang tanggung jawab dan juga mandiri.
Jadi restitusi itu sebenarnya tidak untuk sekolah saja, namun kita bisa menerapkan untuk menghadapi anak di rumah. Jadi restitusi itu tidak ilmu yang harus kita terapkan di sekolah bersama murid, namun kita bisa menerapkan untuk anak-anak kita di rumah. Restitusi berfokus pada pemecahan masalah dengan cara menanamkan disiplin positif pada murid, mengajak murid mengidentifikasi masalah yang dia lakukan, kemudian menganalisis langkah-langkah apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita itu mengajak mereka untuk berpikir, kamu melakukan ini, terus kenapa kamu melakukan ini, terus sekarang kalau kamu sudah melakukan ini, solusinya apa? Solusinya apa untuk menebus kesalahan kamu? Jadi kita mengajak mereka untuk berpikir, kita mengajak mereka untuk mencari solusi, berkolaborasi mencari solusi bersama. Jadi ketika kita mencari solusi bersama anak tersebut, maka muncullah suatu keyakinan dari internal anak sendiri. Jadi kita tidak menyuruh ya Bapak Ibu ya, tapi kita berusaha memunculkan apa motivasi anak itu. Oke. Kemudian sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti halnya kata segitiga itu mempunyai 3 sisi. Yang artinya segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan pada bagian dan proses pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perlakuan atau usaha selalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari masalah tersebut kita akan menanyakan keyakinan apa sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Sekarang langsung kita contoh ke dalam penerapan segitiga restitusi pada satu kasus, yaitu kasus siswa membolos saat gurunya rapat. Contohnya seperti ini dialognya Bapak Ibu. Seorang siswi bernama Melwa kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu guru sedang rapat. Dialognya seperti ini. Siswa, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Siswa menjawab, iya Bu. Lanjutnya guru, lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Siswanya menjawab lagi, saya pergi ke kafe Bu. Seperti itu. Sekarang kita ke tahap menstabilkan identitas. Gurunya berkata seperti ini, baik, setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe manfaatnya untuk apa? Siswa menjawab, tidak ada Bu, tidak ada. Guru kemudian memberi umpan seperti ini. Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Perbuatannya itu benar atau salah? Kemudian siswanya menjawab, salah Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu menjadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Ini merupakan tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya kita ke tahap validasi tindakan yang salah. Guru bertanya, kenapa kamu membolos? Siswa, kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos. Guru menjawab, sekarang kamu sudah sadar apa belum? Apakah masih akan membolos lagi? Siswa, sudah Bu, kami minta maaf dan tidak akan membolos lagi. Itu merupakan tindakan validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu ditanya seperti itu, kita gini, seolah-olah memberikan umpan, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu suatu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Nah, seperti itu.
Nggih, biyen mikir dhewe. Kemudian sekarang tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru bertanya, untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran, Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ini. Dah. Ya Bu, terima kasih. Itu merupakan suatu menanyakan keyakinan. Suatu menanyakan keyakinan. Jadi dalam menanggapi suatu permasalahan pada anak itu, kita tidak usah dengan seperti apa, dengan cara yang ngotot-ngotot ya Pak Ibu ya. Kita sebaiknya dengan cara mengotot-ngotot, dengan cara kita mengeluarkan urat kita, anak itu semakin tidak takut. Tapi malah maneni, malah besok-besok semakin diulangi lagi, atau bahkan cara pengulangannya itu akan semakin parah daripada hari ini. Baik Bapak Ibu, ini merupakan budaya positif yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada moderator untuk memimpin jalannya kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Fajar Eka. Mari kita beri tepuk tangan atas penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu. Oke, dibatasi berapa Bu? 2 atau 3? 2 orang penanya. Sementara pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu dan akan dijawab oleh Bu Eka. Oke, silahkan yang pertama. Pertanyaan pertama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi telah dibahas bahwa kita sebagai guru harus menghindari punishment atau hukuman. Nah, bagaimana cara kita mendisiplinkan anak tanpa hukuman atau punishment? Terima kasih. Luar biasa pertanyaan. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagi yang bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya tentang restitusi tadi. Kan ada tiga restitusi nggih Bu yang dijelaskan oleh Bu Nur Fajar Eka tadi. Dan itu di restitusi adalah untuk memecahkan masalah seperti sesuatu yang semuanya ada kasus nanti bisa dipecahkan dengan melakukan 3 restitusi seperti tadi ya. Itu apa bisa kita diterapkan dari mulai jenjang yang awal Bu, seperti di TK atau di PAUD gitu, apa bisa Bu sampai ke jenjang yang lebih tinggi, ke seumpamanya SMK atau SMA seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan, selanjutnya akan dijawab oleh pemateri kita. Kepada pemateri, saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi tentang apa Bu tadi Bu? Punishment. Hukuman itu apakah penting? Apakah hukuman itu bisa dilakukan di sekolah? Dan bagaimana cara mendisiplinkan tanpa hukuman, ngoten nggih? Iya. Jadi di kita seperti halnya yang kita bahas tadi Bapak Ibu ya, kalau hukuman atau punishment itu sebenarnya tidak boleh kita terapkan di sekolah. Apalagi dengan kurikulum kita saat ini, kurikulum merdeka, yang artinya kita itu harus memerdekakan peserta didik kita. Jadi kita bisa menerapkan disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita di sekolah,
Jenengan sadar apa enggak Bapak Ibu, sebenarnya jenengan itu adalah seorang artis atau public figure ketika di sekolah. Dia harus sadar. Iya, jenengan harus sadar kalau jenengan itu sebenarnya public figure di sekolah. Jadi kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, sopan santun kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, pokoknya semua yang ada pada diri kita itu bisa dicontoh oleh peserta didik kita. Apalagi anak kelas 1. Jadi kita memulai mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan orang lain itu kita harus belajar dari diri kita sendiri. Ketika kita disiplin, anak-anak pasti akan mengikuti tentang apa yang kita lakukan. Kalau nggak sesuai soalnya di Bu Guru Dewe Yori. Nah, betul. Lan jenengan dibalik loh, Bu. Jenengan klipon. Nah, ingin boten kira-kira. Iya toh. Ya, memang mendisiplinkan atau melakukan suatu disiplin itu tidak suatu hal yang mudah dilakukan. Namun, tidak suatu hal yang mudah dilakukan. Semua itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk melakukannya. Semua manusia punya kilap. Kemudian begitu Bu Ika ya. Jadi untuk mendisiplinkan itu tidak melulu pada hukuman, namun mendisiplinkan itu berasal dari keyakinan yang kita mulai dari diri kita sendiri, dari gurunya sendiri. Ya, betul. Ya, kita harus memberikan contoh yang baik kepada junior-junior kita. Dari atas kepala sampai. Oke. Sekarang untuk pertanyaan kedua, tadi Bu Retno, apakah restitusi itu bisa dipergunakan untuk jenjang TK sampai SMA? Ya, restitusi itu bisa digunakan untuk semua jenjang usia balita sampai usia dewasa. Namun kemarin saya pernah melakukan suatu perdebatan dengan teman saya yang notabene itu dia adalah guru dari SLB di Campur Darat yang satu angkatan dengan saya dan juga dengan guru dari SMK Rejotangan. Di sana itu kalau di SMK itu memang tepat, restitusi itu tepat. Tapi kalau di SLB itu nyun sewu karena anak SLB itu memang mempunyai perbedaan dengan kita Jadi mempunyai kebutuhan khusus. Jadi untuk SLB itu tidak bisa dilakukan dengan sepenuhnya restitusi. Namun kalau untuk TK kelas 1 kita bisa menerapkan dengan langkah pertama, kita harus menerapkan keyakinan dulu pada mereka. Kita harus menanamkan keyakinan pada diri mereka sendiri. Kemudian baru kita bisa menerapkan tahapan segitiga restitusi. Seperti itu. Baik. Monggo sekarang saya serahkan pada moderator. Baik, demikian tadi materi yang disampaikan sekaligus pertanyaan-pertanyaan juga telah terjawab dengan baik. Selanjutnya memasuki kegiatan yang keempat yaitu penutup. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari. Semoga apa yang kita dapatkan dari kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya serta bagi sekolah kita pada umumnya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Sekali lagi saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.